Kembali di Fakta 62 Indah. Kamu pernah nggak nih kena penyakit bintitan? Aduh, pagi-pagi bahas bintitan. Eh. Bintitan kayaknya udah lama banget yang benjolan kecil terus gatel terus udah gitu kadang-kadang juga suka pegel-pegel di mata kan? Benar. Udah pernah lah, Udah itu pernah zaman dahulu kala waktu masih kecil. Tapi itu kenapa ya kira-kira? Masih jadi pertanyaan. Kenapa sih tiba-tiba bisa muncul? Apa mungkin kotor atau gimana sih? Nah, itu dia. Nggak tahu kenapa ya, sering muncul lagi, malahan nih Indah. Mungkin suka ngintip kali ya, itu kalau kata orang zaman dulu nih katanya suka ngintip tapi kayaknya nggak ngaruh deh, itu pasti karena sesuatu hal ya pasti ya. Benar. Nah, ini kan karena juga kebanyakan makan telur nih Indah. Itu juga katanya makan telur. Iya, tapi daripada katanya mending kita tanyakan kepada ahlinya. Oke, kalau gitu kita lihat aja, kita cek mitos tentang bintitan. Kenapa sih bisa bintitan? Good people, video curhatan seorang wanita yang alami bintitan viral. Pasalnya, setelah sempat sembuh, bintitan muncul lagi dan lagi. Disebutnya tak hanya di bagian bawah, namun juga di bagian atas mata. Tak ada jalan lagi, penanganan akhirnya dengan tindakan operasi. Unggahan akun TikTok Zaida @maulidina pada Agustus 2022 ini telah disaksikan tak kurang 3,2 juta netizen. Bintitan atau dalam bahasa medis disebut hordeolum adalah benjolan kecil yang mirip dengan jerawat di area mata. Gejala mata bintitan yang ringan terkadang tak dianggap serius, namun faktanya bisa membuat tak nyaman penderitanya. Selain nyeri juga mengurangi percaya diri. Belum lagi banyak yang kemudian bertanya-tanya dalam hati, sebab banyak mitos seputar penyakit satu ini. Dok, mitos atau fakta sih bintitan itu akibat orang suka mengintip? Jadi bintitan itu disebabkan oleh lingkungan kelopak mata yang kotor ya Pak Agus. Nah itu karena lingkungan di sekitar kelopak mata kita yang terganggu oleh kotoran, bakteri, sisa-sisa kosmetik, debu. Sehingga itu menjadi tempat dan lingkungan yang nyaman untuk bakteri-bakteri dan kuman berkembang biak. Akhirnya kelenjar minyaknya tersumbat dan tidak dapat keluar dengan lancar. Terjadinya infeksi dan peradangan di kelenjar minyak yang memang ada di kelopak mata kita. Jadi bintitan itu disebabkan oleh lingkungan kelopak mata yang kotor ya Pak Agus, bukan karena mengintip. Jadi itu adalah mitos. Dok, bener nggak sih kalau kita lagi bintitan, kita nggak boleh pakai lensa kontak? Halo Marika, pemakai lensa kontak ya? Ya, pada saat bintitan memang tidak disarankan untuk memakai lensa kontak. Kenapa? Karena pada saat kita memasang lensa kontak di bola mata kita, nah itu bisa bergesekan dengan bintitan yang ada di kelopak mata. Nah, jadi pertanyaan ini adalah merupakan fakta. Dok, bener nggak sih kebanyakan makan telur itu bikin bintitan? Bu Sakupi suka makan telur ya? Ya, jadi bintitan itu sampai sekarang belum terbukti bahwa bisa disebabkan oleh makanan. Yang pasti bintitan itu bisa karena kelopak mata kita yang lingkungannya kotor sehingga bakteri banyak berkembang biak di kelopak mata kita. Untuk makanan memang belum terbukti ya hingga sekarang. Jadi masih boleh makan telur asal dalam porsi yang sedang-sedang saja Bu Sakupi. Oke? Jadi itu masih merupakan mitos ya. Dok, bener nggak sih bintitan itu bisa nular lewat tatapan mata? Bu Daniati, itu mitos ya. Karena bakteri itu tidak bisa berpindah begitu saja hanya dengan tatapan. Kecuali nih kalau ibu bersalaman dengan orang tersebut, lalu ibu pegang mata ibu, nah itu bisa tertular oleh bakteri yang menyebabkan bintitan. Jadi bintitan tidak menular lewat tatapan ya Bu Daniati, itu adalah mitos ya. Mitos atau fakta sih dok, kalau lagi bintitan terus kita kompres air hangat, bintitannya sembuh? Ya Kak Sukardi, betul. Jadi kompres hangat untuk bintitan itu sangat baik ya. Karena dengan kompres hangat dia bisa melarutkan lemak-lemak yang tersumbat dan juga dia bisa meredakan peradangannya. Kalau mengalami bintitan sebelum ke dokter, yang penting adalah kompres hangat dan menjaga kebersihan kelopak matanya. Jadi untuk kompres hangat itu adalah fakta ya. Dok, mau tanya dong, apa betul
air rebusan daun sirih itu bisa menyembuhkan bintitan? Ibu Sri sering memakai air rebusan sirih. Jangan ya Ibu Sri, itu tidak boleh karena air rebusan daun sirih itu banyak sekali terkontaminasi oleh bakteri-bakteri dan tidak steril dan tidak higienis. Itu malah bisa menambah bintitannya, infeksinya menjadi lebih berat loh Bu Sri. Jadi hindari pemakaian kompres dengan rebusan daun sirih ya. Tidak perlu dengan rebusan daun sirih Bu, hanya dengan air matang yang hangat saja. Kompreskan ke bintitan ibu, itu sudah cukup ya. Jadi itu adalah mitos. Next, mengobati gejala ringan bintitan. Good people bisa melakukan penanganan sendiri di rumah. Namun, jika makin parah, maka yang harus dilakukan jika gejalanya tidak kunjung mereda, semakin bengkak atau merah, segera konsultasikan ke dokter spesialis mata ya. Begitu Good People. Untuk bintitan yang memerlukan penanganan medis khusus, biasanya pertama bintitan yang terinfeksi berat. Mungkin dokter akan meresepkan antibiotik. Pertama antibiotik salep, lalu yang kedua apabila diperlukan antibiotik yang diminum. Nah, untuk bintitan yang berkepanjangan tidak kunjung sembuh juga, biasanya dokter bisa menyarankan dilakukan penyayatan atau insisi untuk membuat jalan keluar agar lemak dan nanahnya bisa dikeluarkan. Untuk mencegah bintitan, Good People, selalu jagalah kebersihan kelopak mata, terutama bagi yang wanita nih. Selalu bersihkan kosmetik dengan seksama ya, dengan pembersih yang memang diperuntukkan untuk membersihkan kosmetik tersebut. Nah, untuk yang laki-laki biasanya apabila setelah beraktivitas di outdoor, jangan lupa mencuci muka dengan seksama. Nah, Good People, itu tadi mitos dan fakta seputar bintitan ya. Selalu jaga kebersihan kelopak mata Anda dan jaga kesehatan mata Anda. Semoga sudah jelas dan tidak bingung lagi ya Good People. Oke, see you Good People.